Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya, Deviana Nababan, akan menjelaskan mengenai implementasi fungsi manajemen dan fungsi perusahaan pada PT Kalbe Farma Tbk. Ya, adapun untuk materi pembahasannya ini terbagi 4 materi ya. Yang pertama, profil perusahaan, di mana di dalamnya mencakup sejarah PT Kalbe Farma. Lalu yang kedua, menjelaskan mengenai dasar teori, di dalamnya ada pengertian manajemen, ada fungsi manajemen, dan juga fungsi perusahaan. Lalu yang ketiga, akan menjelaskan mengenai implementasi fungsi manajemen. Di dalamnya tuh ada penjelasan mengenai planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dan yang terakhir akan membahas mengenai implementasi fungsi perusahaan, baik itu fungsi keuangan, produksi, pemasaran, dan juga personalia. Baik, kita memasuki materi pertama mengenai profil perusahaan PT Kalbe. Ya, di sini kita akan menjelaskan mengenai profil singkatnya PT Kalbe Farma ya, di mana untuk PT Kalbe Farma sendiri berdiri pada tanggal 10 September 1966. Pendirinya ialah Dr. Bunyamin Setiawan, dan untuk kantor pusatnya berada di Jakarta. Lalu untuk jumlah karyawannya sebanyak 16.235 karyawan. Ya, mengenai sejarah PT Kalbe Farma, PT Kalbe Farma ini didirikan pada tanggal 10 September 1966 oleh 6 bersaudara, yang mana pada awalnya hanya memulai usahanya di sebuah garasi di kawasan Jakarta Utara saja. Pada saat itu, PT Kalbe Farma ini dipimpin oleh Dr. Bunjamin Setiawan dan F. Bing Arianto, dan didukung oleh keempat saudaranya. Lalu, berkat keuletan dan kegigihannya dalam menjalankan bisnisnya, ini menjadikan Kalbe tumbuh menjadi perusahaan besar yang berpuncak pada sebuah pabrik di Pulau Mas, Jakarta Timur pada tahun 1971. Jadi pada tahun 1971 ini pabrik barunya didirikan ya di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Lalu tahun 1985, Kalbe mengakuisisi PT Bintang 7 dan PT Hex Jaya demi memperkuat diri di bidang OTC atau over the counter. Ya, divisi bisnis di PT Kalbe Farma ini terbagi dengan 4 divisi. Yang pertama divisi obat resep, divisi produk kesehatan, lalu divisi nutrisi, dan juga divisi distribusi. Baik, kita memasuki dasar teori. Oke, kita akan membahas mengenai manajemen. Secara etimologi, manajemen ini berasal dari Prancis ya. Kata manajemen berasal dari Prancis, yang artinya ini seni melaksanakan dan mengatur. Adapun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Ya, di sini akan ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Ada dari James A.F. Stoner, ada juga dari Dr. Bennett N.B. Silalahi, ada juga dari George R. Terry, dan juga Henry Fayol. Di sini banyak pengertiannya, salah satunya dari George R. Terry mengatakan manajemen adalah proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Ya, manajemen memiliki 4 fungsi manajemen. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan ini berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi. Lalu yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian ini tuh dapat dikatakan sebagai kegiatan mengkoordinasikan sumber daya. Lalu yang ketiga, ada pengarahan atau actuating, di mana pengarahan ini adalah suatu usaha untuk menggerakkan para anggota organisasi. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling, di mana pengendalian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan organisasi telah sesuai dengan rencana. Selain fungsi manajemen, di sini pun juga kita akan menjelaskan fungsi perusahaan.
Fungsi perusahaan yang pertama ada fungsi keuangan, di mana ini berguna dalam menjaga aset perusahaan, memastikan prosedur perusahaan dijalankan dengan benar, dan juga menjaga keandalan informasi akuntansi. Lalu yang kedua ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini adalah pembuatan untuk menambah fungsi suatu barang atau dapat berupa jasa. Lalu yang ketiga fungsi pemasaran, ialah kegiatan untuk memuaskan kebutuhan melalui proses pertukaran. Lalu yang keempat ada fungsi personalia, di mana fungsi personalia adalah pegawai atau individu yang diberi tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Implementasi fungsi manajemen di PT Kalbe Farma Tbk. Baik, yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Untuk fungsi perencanaan ini terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama, menentukan visi dan misi, lalu juga menentukan strategi, lalu mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, dan juga menetapkan standar dan indikator keberhasilan bisnis. Ya, untuk PT Kalbe Farma sendiri memiliki visi misi perusahaan. Visinya ialah menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat dan manajemen yang prima. Dan untuk misi perusahaan yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu ada moto perusahaan yaitu The Scientific Pursuit of Health for a Better Life. Ya, berikut perencanaan strategi tahun 2022. Untuk pengembangan ekosistem digital, Kalbe mulai mengimplementasikan beberapa proyek baru, dan untuk mendukung kegiatan analisis studi kasus, Kalbe meningkatkan penggunaan teknologi Enterprise Data Center, dan untuk mendukung inisiatif digitalisasi, Kalbe menjadikan pembangunan dan pembaruan infrastruktur sebagai agenda penting. Fungsi yang kedua ialah fungsi pengorganisasian. Ya, di sini sudah tertera untuk struktur organisasi PT Kalbe Farma ya. Untuk struktur perusahaan Kalbe ini mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk struktur organisasi terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, dewan komisaris, dan direksi. RUPS ini berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk merumuskan keputusan penting untuk perusahaan. Fungsi yang ketiga ialah fungsi pengarahan. Untuk mendukung perkembangan bisnisnya, Kalbe menanamkan nilai-nilai pada karyawannya ya. Nilai dan budaya Kalbe itu ialah Pancasarda Kalbe yang terdiri dengan 5 nilai. Nah, untuk penanaman nilai ini, karyawan Kalbe ini, karyawan baru diwajibkan mengikuti sesi induksi yang memperkenalkan Pancasrada Kalbe. Lalu, untuk pengarahan yang kedua, KB melakukan kajian, di mana pemberlakuan kajian ini menyeluruh atas kebijakan, prosedur, dan juga infrastruktur. Lalu yang ketiga, Kalbe memiliki program Konim, di mana itu ajang kompetisi dan apresiasi bagi karyawan yang berpartisipasi dalam perbaikan proses dan produktivitas perseroan. Lalu yang keempat ini pemberian motivasi, di mana di setiap pagi sebelum bekerja, karyawan itu akan mengadakan yel-yel dan juga melaksanakan briefing pagi. Dalam fungsi pengendaliannya, Kalbe menerapkan sistem manajemen resiko yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kepastian tentang pencapaian tujuan, lalu memberikan informasi kepada manajemen mengenai eksposur dan pengelolaan risiko, perbaikan sistematis metode dan proses pengambilan keputusan, dan menilai risiko yang melekat pada setiap produk atau kegiatan usaha Kalbe. Implementasi manajemen risiko di Kalbe merupakan komitmen manajemen sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi fungsi perusahaan. Fungsi keuangan di PT Kalbe Farma. Menghadapi tahun kedua situasi pandemi COVID-19 di tahun 2021, perusahaan meyakini pentingnya pengelolaan keuangan yang akurat dan komprehensif, sehingga perusahaan dapat terus mempertahankan posisi keuangan yang baik. Berikut laporan keuangan untuk tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.
Fungsi produksi PT Kalbe Farma didukung oleh 15 fasilitas produksi, 13 diantaranya berlokasi di Indonesia dan 1 di Nigeria dan 1 di Myanmar. Tahun 2014, Kalbe mulai mengoperasikan fasilitas produksi obat kanker, tahun 2016 mendirikan fasilitas produksi minuman nutrisi cair, dan tahun 2019 membangun fasilitas produksi obat bebas di Myanmar. Fasilitas produksi telah memenuhi persyaratan nasional tentang standar cara pembuatan obat yang baik, dan fasilitas produksi bersertifikat sesuai dengan standar internasional. Fungsi pemasaran, Kalbe melakukan beragam kegiatan pemasaran yang meliputi pembelian media, riset pasar, dan corporate branding untuk pengembangan jaringan elektronik dan customer relationship management. Kegiatan ini dikoordinir oleh Corporate Marketing Office atau CMO. Dalam fungsi personalia, untuk meningkatkan kualitas SDM, Kalbe menawarkan berbagai pilihan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya dan dikoordinasikan oleh Corporate HRD. Untuk kemampuan teknis di industri farmasi dan pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Kalbe Learning Center.